Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bos, judul konten kali ini adalah September mendatang PSSI akan terjadi dilema besar. Kenapa dilema besar, bos? Oke, jawabannya akan ada di penjelasan akhir konten ini, bos. Kita sudah sama-sama tahu September mendatang, tepatnya pada tanggal 3, skuad Garuda Muda U23 akan melakoni laga pertandingan kualifikasi Piala Asia. Laga ini sangat-sangat penting sekali, bos. Lah, tidak jauh jarak waktunya, tepatnya pada tanggal 9 September mendatang, tim nasional Indonesia senior akan melakoni FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Tentunya FIFA Matchday ini juga sangat-sangat penting karena selain untuk meraih poin, juga untuk mengukur kekuatan timnas senior untuk dibawa di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia November mendatang. Nah, dilemanya, bos, kira-kira penting mana FIFA Matchday senior dan kompetisi kualifikasi Piala Asia U23? Kalau ditanya penting mana, tentunya aku jawab sama-sama penting, bos. Tapi untuk kali ini, untuk dua pilihan ini masukan untuk PSSI. Pentingkan terlebih dahulu untuk timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia. Loh, apa hubungannya, bos? Kan timnas senior sendiri, timnas U2 juga, 23 juga sendiri. Oke, hubungannya pasti ada. Nanti di penjelasan akhir saya jelaskan, bos, seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya. Oke, kita mulai dari timnas U23 dulu, bos. Di kualifikasi Piala Asia yang dimulai pada 3 September mendatang, timnas U23 tergabung di grup C. Di grup C itu ada Korea Selatan, tim nasional Indonesia sendiri, Laos, dan Makau. Bos, ini penting loh, bos PSSI. Hanya juara grup lah yang lolos menuju Piala Asia. Ingat, untuk juara kedua masih dinilai terlebih dahulu dari grup-grup lainnya. Nanti hanya juara 2 yang terbaiklah yang bisa lolos menuju Piala Asia. Nah, ini loh yang ku maksud, sangat-sangat penting. Mengingat di tahun kemarin kita sampai timnas U23 kita sampai menuju babak akhir perempat final. Hampir saja kita masuk di Olimpiade Prancis kemarin, bos. Lah, tentunya di tahun kali ini timnas U23 harus setidak-tidaknya menyamai prestasi tahun kemarin, setidak-tidaknya. Tapi aku harap lebih dan kita masuk Olimpiade, bos. Kenapa tadi aku bilang ada hubungannya dengan FIFA Matchday tim nasional senior? Begini, bos, kalau di ajang kualifikasi Piala Asia ini kita mengandalkan sekuat timnas U23 di ajang Piala AFF kemarin. Bukan bermaksud aku merendahkan, meremehkan, tetapi ini realita dan fakta. Aku mengetahui, kalian juga sendiri sudah mengetahui. Kalau mengandalkan timnas kita U23 kemarin, kupastikan akan hancur lebur di babak kualifikasi Piala Asia mendatang, bos. Tentunya yang berat itu adalah Korea Selatan. Ya, kita sudah tahu, bos, kemarin timnas U23 berhasil memenangkan pertandingan melawan timnas U23 Korea Selatan di tahun lalu di zaman pelatih Sintayong. Tetapi ini jujur dan fakta, realita, tidak melebih-melebihkan. Pada waktu itu timnas U23 menang melawan Korea Selatan melalui adu penalti. Karena
Dewi Fortuna kala itu sedang hinggap di skuad timnas U23. Kalau masalah kualitas, jujur pertemuan tahun lalu kita kalah telak dari segala jurus apapun, bos. Mulai dari segi kecepatan kita kalah, kualitas kita juga kalah. Terus segi postur tubuh kemarin body kita juga kalah, dan penguasaan bola kita juga kalah pula. Pokoknya kalah dari segala arah, dari segala sudut manapun melawan Korea Selatan di tahun kemarin. Tapi untungnya Dewi Fortuna kala itu hinggap di timnas Indonesia U23 sehingga dapat memenangkan pertandingan melalui babak adu penalti. Ini bos. Nantinya jika ingin lolos di kualifikasi Piala Asia tahun ini, si Gerard Vandenberg wajib memanggil pemain-pemain diaspora yang ada di level senior yang secara usia masih bisa memperkuat timnas U23 seperti Dion Mark, Welber Jardim, Justin Hubner, Rafael Strik, Ivar Jenner, terus yang baru Mauro Gistra, dan konon kabarnya ada 2 atau 3 pemain lagi yang segera dinaturalisasi. Kabar santernya adalah Miliano Jonathan dan Laurin. Dari segi usia, kedua pemain ini masih bisa memperkuat timnas U23 untuk ajang kualifikasi Piala Asia. Ini harus wajib. Kenapa aku bilang harus wajib dimasukkan, bos? Begini, bos. Meskipun pemain diaspora yang saya sebutkan tadi diambil semua untuk memperkuat timnas U23, belum tentu kita bisa mengalahkan timnas U2 Korea Selatan. Meskipun kita dikasih keberuntungan main di kandang sendiri. Karena level Korea Selatan itu benar-benar sudah level Eropa, bos. Nah, ini bos yang saya bilang wajib. Diambil pemain diaspora saja semua itu belum tentu menang. Apalagi hanya mengandalkan skuad Garuda Muda U23 yang sekarang saja. Kalau menghadapi Laos sama Mako, oke lah, kita masih bisa menang kayaknya. Tetapi untuk menang pun kita harus mencetak gol sebanyak mungkin. Buat jaga-jaga jika kita dapat urutan di nomor 2. Untuk menambah penilaian sebagai tim nomor 2 yang terbaik. Loh, kalau skuad senior sebagian diambil untuk timnas U23, kita lemah dong di skuad senior untuk FIFA Matchday mendatang melawan Kuwait dan Lebanon. Begini bos, saya terangkan terlebih dahulu. Memang untuk melawan Lebanon dan Kuwait mendatang, bila mana tim nasional Indonesia senior kalah, pasti ada pengurangan poin nilai dari timnas Indonesia di kalender FIFA. Oke, menurutku nggak apalah bos. Tapi yang kita harapkan juga menang pula bos. Gini bos, pengurangan poin itu tidak masalah. Toh nanti pas laga FIFA Matchday tim nasional Indonesia senior, pasti aku yakin 100% bahkan 1000% saingan kita di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Irak, pasti akan mengirim agennya untuk menonton laga ini. Agennya itu akan mengamati, menganalisa peta kekuatan dan kelemahan tim nasional Indonesia senior. Karena di bulan Novembernya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia akan segera bergulir. Nah ini bos, meskipun kalah, kalau sebagian pemain inti kita tidak dibawa di FIFA Matchday mendatang, mereka pasti akan terkecoh kekuatan tim nasional Indonesia senior yang sebenarnya. Lah ini bos, untuk PSSI nggak apalah, meskipun nanti FIFA Matchday kalah, hanya pengurangan poin 1 atau 2 saja kok bos-bos PSSI. Yang penting tidak terbaca peta kekuatan dan kelemahan tim nasional Indonesia oleh pesaing kita, yaitu Arab Saudi dan Irak. Nah nanti di ajang Piala Asia kualifikasi di grup C timnas U23 mendatang, si Patrick Kluivert, Alec Pastoor, Gerard Vandenberg bisa secara seksama mengamati pemain diaspora maupun lokal maupun pemain diaspora yang paling baru seperti Mauro Gistra dan ketiga pemain yang akan datang. Kira-kira kekuatan mereka sejauh mana?
kemampuan kualitas mereka sejauh mana pemain-pemain ini. Lah, akan kelihatan nanti bos, yang sekiranya performnya luar biasa, nanti bisa diambil kembali untuk memperkuat tim nasional Indonesia senior di putaran keempat mendatang. Intinya ini adalah sebagai kartu as untuk tim nasional Indonesia senior kualifikasi Piala Dunia mendatang bos. Nah, yang aku harap nantinya timnas U23 berhasil masuk Piala Asia, sedangkan tim nasional Indonesia senior berhasil masuk ke World Cup alias Piala Dunia. Untuk memperoleh cita-cita itu tentunya membutuhkan strategi, membutuhkan cara mengatur pemain dan sebagainya bos di September mendatang. Oke bos, cukup sekian. Terima kasih. Salam berjumpa di lain hari lagi dan plus salam olahraga. Gujab.